belum nanti om belum. Langsung rame aja. Iya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jemaat yang kasih Tuhan. Kita bersyukur ke pagi ini atas kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Kita kembali baru berkumpul di tempat ini untuk beribadah pada Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan, kita mengucap syukur pada Tuhan atas semua kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, kami datang mengucap syukur Bapa. Terima kasih, oh haleluya. Kami bersyukur. Kami mau rasakan kasih-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu pagi ini Bapa. Biar kami menikmati kasih Tuhan, rasakan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan.
yang meratap telah kau ubah menjadi orang-orang yang menari. Kain kabungku telah kau buka pinggangku. Kau ikat dengan sukacita. Jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan tidak berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu, dan untuk selama-lamanya kami mau bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Allah kami adalah Allah yang terus memperbaharui kami, memulihkan kami, mengubah kami. Kami percaya Tuhan, setiap kain kabung kami kau ubah menjadi tari-tarian. Sehingga hari ini sukacita Tuhan penuh atas kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau bersorak buat Tuhan, kami mau bersuka buat Tuhan. Biarkan Tuhan hari ini pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik kami mau persembahkan buat Engkau. Kami percaya Tuhan ada dan melawat kami. Hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami, di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Kami percaya di situ kuasa-Mu dinyatakan. Kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berdaulat di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami percaya kuasa-Mu, lawatan-Mu nyata. Kami siap Tuhan. Berkat-Mu turun atas kami, semua yang melayani dalam pengurapan Tuhan, sehingga kami merasakan betul hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi salam. Shalom. Saya percaya semuanya bersukacita, amin. Amin. Sebab kasih Tuhan baru setiap hari, setiap pagi buat kita. Anugerahnya tidak pernah habis-habis sama kita. Amin. Mari kita pujikan kasih Tuhan dalam kita. Kasih Allah Setiap hari rahmat-Nya pun tak pernah berhenti.
biasa begini ya. Terima kasih Tuhan tidak akan berhenti. Setiap pagi, setiap saat rahmatnya pun selamanya kita hidup. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti buat kita. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Karena berita Tuhan. Berita kita. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan. Kasih Allah yang sempurna. Kasih Allah yang memulihkan hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Kasih yang sempurna telah terima darimu, bukan karena
Kami bersyukur Tuhan, kami punya Bapa yang kasih karunia-Nya kekal atas kami. Amin. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Benar Tuhan. Bahkan ketika kami jauh dari Engkau, Engkau mengembalikan kami, Engkau memulihkan kami, sehingga kami boleh semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Kami bersyukur karena Engkau Immanuel menyertai kami. Tangan-Mu yang kuat memegang kami, menuntun kami hingga sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu indah buat setiap kami. Saat ini kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Mari berfirman Tuhan buat kami. Kami siapkan hati kami. Biarkan hari ini sungguh firman-Mu hidup. Firman-Mu berkuasa, memberkati kami, meneguhkan kami, menguatkan, memulihkan kami, dan bahkan melawat kami. Biarkan firman-Mu jatuh di hati kami yang subur, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, hidup kami dipulihkan, hidup kami diubahkan. Berikan kepada kami sikap hati yang benar. Ketika kami mendengar, kami meresponi firman-Mu dengan benar. Karena kami tahu ketika kami meresponi firman-Mu, di situ firman-Mu akan melawat dan memberkati kami. Urapi kami semua dan urapi hamba-Mu. Kami siap Tuhan, di dalam nama Yesus. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur karena Tuhan terus memberkati kita. Tuhan terus menyatakan kasih-Nya buat kita. Pujian-pujian yang menguatkan dan meneguhkan kita. Puji Tuhan, hari ini kita punya tema yang luar biasa. Hidup yang dipulihkan. Saya percaya semua kita rindu dipulihkan. Amin. Mari kita akan membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Ayub 42 ayat yang ke-10. Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Sudah dapat semua? Amin. Mari kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membaca satu kebenaran yang luar biasa. Ada satu kalimat yang dicatat dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 10. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Saudara, saya yakin semua kita rindu mengalami pemulihan. Tetapi ketika kita membaca Ayub pasal 42 ayat 10 dikatakan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Apa yang kita pikirkan tentang pemulihan yang terjadi dalam kehidupan Ayub? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat, bisa kita bayangkan betapa terlukanya hati Ayub. Bukan saja harta bendanya ludes, anak-anaknya mati dengan cara tragis, bahkan tubuhnya pun penuh dengan penyakit barah yang berbau busuk. Ditambah itu saudaraku, di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi, istri tercintanya memberikan ide dengan menyatakan, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Istrinya berkata, kutuklah Allahmu dan matilah. Saudara, dalam situasi yang demikian, kewajaran jika Ayub menyetujui ide istrinya. Karena begitu berat pergumulan yang dihadapi oleh Ayub. Bukan hanya duka cita, luka, tapi dikatakan tubuhnya pun mengalami sakit yang begitu hebat. Saudara yang kasih Tuhan, bukan hanya itu, ditambah para sahabat-sahabatnya pun berlaku sama. Setelah 7 hari 7 malam mereka berdiam diri dalam perenungan. Kesimpulan yang diambil oleh para sahabatnya Ayub adalah apa? Bahwa Ayub sudah berdosa kepada Tuhan dan Ayub harus bertobat. Ayub tidak setuju dengan kesimpulan itu.
Saudara, kalau kita membaca Ayub pasal 1 ayat 1, coba baca ayat ini. Bisa yang punya, ini bisa dibacakan. Ayub pasal 1 ayat 1. Ayub pasal 1. Pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu setelah saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah salah. Menilai, mencatat bahwa Ayub seorang yang benar, yang jujur dan saleh dan hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ketika sahabatnya mengambil kesimpulan 7 hari berdiam diri, lalu hari yang ke-7 dia mulai katakan, Ayub, kamu sudah berdosa. Saudara, saya mau katakan begini, ketika ada orang punya masalah, kita tidak berkata bahwa orang yang punya masalah bukan berarti nggak punya dosa. Karena tidak semua orang yang punya masalah berdosa. Betul? Kita nggak boleh menghakimi ketika ada orang punya masalah sakit, oh dia berdosa. Tapi juga bukan juga berkata bahwa orang yang sakit, orang yang punya masalah bukan berarti juga nggak ada dosa. Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak bisa cepat mengambil kesimpulan dan keputusan bahwa wah, kalau begini, kalau dia lagi punya masalah, dia pasti sedang berdosa. Dia harus bertaubat supaya dipulihkan. Saudara, mari kita lihat, ternyata Ayub 42 ini menjadi kunci bagaimana Ayub mengalami pemulihan yang sesungguhnya. Mari kita lihat, pemulihan apa yang sesungguhnya yang dihadapi oleh Ayub, yang dialami oleh Ayub. Mari kita baca Ayub 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan ayat Ayub 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firmanmu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya daripada orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, seperti yang tadi saya katakan, apa yang kita pikirkan ketika Tuhan memulihkan keadaan Ayub? Pemulihan yang sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan Ayub itu apa? Saudara, pemulihan yang sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan Ayub itu bukan harta bendanya dikembalikan. Bukan itu fokus dari kitab Ayub. Karena buat Tuhan untuk memulihkan, untuk memberkati, saudara, itu mudah sekali. Amin. Amin. Saudara, kalau di sana saja orang yang jauh dari Tuhan kadang-kadang dia diberkati dengan kekayaan. Masa sih kita anak-anak Tuhan gak diberkati Tuhan? Buat Tuhan untuk mempercayakan berkat secara jasmani itu gampang. Yang setuju katakan amin. Tapi yang Tuhan mau pulihkan, yang kitab Ayub mau nyatakan kepada kita adalah Ayub 42 menceritakan pemulihan yang sesungguhnya yang terjadi adalah relasi Ayub dengan Allah dipulihkan. Saudara, ternyata apa yang dialami Ayub, dia menderita, kehilangan keluarganya, kehilangan anak-anak, kehilangan harta bendanya. Itu membuat pikirannya galau. Rasanya campur aduk, ditambah istrinya berkata, masih bertekunkah engkau Ayub, kutukilah Allah. Ditambah sahabat-sahabatnya, sahabat dekatnya, teman-temannya datang. Sepertinya menjadi penghibur, kasih nasihat. Tapi ujung-ujungnya kasih kesimpulan, Ayub, kamu berdosa di hadapan Tuhan. Kamu harus bertobat. Dan kadang-kadang itu yang kita hadapi. Betul? Orang muda berkata, kalau kita lagi punya masalah, kamu lagi punya masalah ya, kamu harus bertobat supaya dipulihkan. Ayub tidak setuju dengan itu. Karena Tuhan sendiri berkata, Ayub hidup benar, saleh, hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tapi pertanyaannya, kenapa Ayub harus mengalami pergumulan, situasi yang berat, penderitaan yang begitu hebat? Ini yang kadang-kadang menjadi pertanyaan kita, perenungan buat kita. Kenapa sih Tuhan?
Saya sudah hidup benar, saya hidup kudus. Tapi kenapa Tuhan tetap izinkan pergumulan, persoalan, tantangan, bahkan sakit, penyakit terjadi dalam kehidupan kita? Sekali lagi saya mengatakan, saya tidak berkata bahwa kalau orang yang sakit bukan berarti nggak ada dosa. Tapi bukan juga orang yang sakit juga berdosa. Karena semuanya saya tahu dalam kedaulatan Tuhan, dalam kemahakuasaan Tuhan, dalam otoritasnya Tuhan, betul? Saya terlalu percaya dalam segala hal rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan punya rancangan buat Ayub. Saudara, justru dalam situasi seperti ini, saudara, justru Ayub belajar untuk tunduk kepada kedaulatan Allah dan tidak tanya lagi. Dan dia tidak terus memaksa minta jawaban dari Tuhan. Mengapa semua ini harus terjadi dalam kehidupan Ayub? Kadang-kadang sebagai manusia kita terbatas untuk mencari jawaban. Tuhan, kenapa sih bertahun-tahun saya punya pergumulan begitu hebat dan kita belum menemukan jawaban. Kita rindu Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Dan ketika kita memaksa Tuhan, Tuhan berikan saya jawaban. Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami seperti ini bertahun-tahun? Saya bersyukur sekali kitab Ayub memberikan satu kebenaran. Kunci dari pemulihan Ayub adalah Ayub 42 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan apa? Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Apa yang dimaksud kitab Ayub? Ternyata saudara, kalau saya rindu saudara, kalau saudara punya banyak waktu, baca kitab Ayub. Ada banyak hal kebenaran yang kita akan dapatkan. Perkataan, kalau saudara kan rindu punya sahabat-sahabat yang baik. Kadang-kadang saudara lewat kitab Ayub kita belajar ternyata belum tentu sahabat itu memberikan hal yang baik. Kadang-kadang manis tapi ternyata ujung-ujungnya menghakimi. Dan itulah manusia, betul? Betul? Mengandalkan manusia kita kecewa. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dia Bapa yang baik. Kasihnya sempurna buat kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Ayub pasal 16 dicatat apa? Sebelum itu Ayub 42 ayat yang ke-7. Saudara lihat, setelah ayat yang ke-6, Ayub mencabut perkataannya. Karena Ayub sudah mulai apa? Mulai terpengaruh dengan sahabat-sahabatnya, mulai terpengaruh dengan apa? Dengan apa yang dikatakan oleh istrinya. Lalu dia mulai cabut. Dia mulai menyalahkan Tuhan, kenapa semua ini terjadi? Kenapa Tuhan kau tidak adil? Saya sudah hidup benar, saya hidup saleh menjauhi kejahatan, tetapi Tuhan kenapa saya harus mengalami pergumulan, penderitaan, kehilangan keluarga, kehilangan harta benda. Bahkan Tuhan izinkan penyakit yang begitu hebat. Saudara, apakah sebetulnya yang dikatakan Ayub? Saudara, ayat yang ke-7 dikatakan, itu mulai bagaimana Tuhan mulai memulihkan. Tolong bacakan ayat yang ke-7. Pak Michael tolong bacakan ayat yang ke-7. Maka firman itu kepada Elifas, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Saudara, sahabat-sahabatnya, 1 dan 2 temannya, sahabatnya, tidak berkata benar, tapi Tuhan katakan, Ayub berkata benar. Sesaat Ayub sempat mau terpengaruh, tapi saudaraku, Ayub dengan cepat berkata, bahwa semuanya itu dalam kedaulatan Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan hari ini dalam hidup kita, jangan pernah mengeluh. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Betul? Saudara, memang kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu yang berat terjadi. Tapi percayalah, rancangan Tuhan selalu yang terbaik buat hidup kita. Kasih setia Tuhan, kasihnya sempurna atas hidup kita. Dia tetap Bapa yang kekal. Di tengah-tengah pergumulan, saya percaya di balik semua itu Tuhan punya rancangan yang luar biasa buat kita. Tuhan ingin menunjukkan bahwa kita benar-benar orang yang benar, orang yang kuat, orang yang dapat diandalkan. Dan itu rancangan Tuhan buat Ayub. Saudara yang kasih Tuhan, Ayub pasal 16 dicatat, Ayub sempat mengeluh tentang perlakuan Allah. Kalau saudara baca Ayub pasal 16 itu judul perikopnya. Bagaimana Ayub mengeluh
Dia sudah mulai mengeluh. Menurut saya manusiawi ya. Betul ya? Betul? Bayangkan saudaraku kalau saudara ada pergumulan yang berat, kehilangan anak-anak dalam waktu 1 hari. Harta bendanya habis, betul? Sakit, penyakit Tuhan izinkan dalam kehidupan Ayub. Manusiawi kalau Ayub mengeluh. Tapi ternyata pengeluhannya tidak terus berlama-lama. 42 itu menunjukkan Ayub sadar dan menyadari bahwa kedaulatan Allah. Dia pernah berkata dalam Ayub 16 ayat yang 2 dikatakan, penghibur sialan kamu semua. Dia ngomong saudaraku sama sahabat-sahabatnya. Ternyata sepertinya menghibur tapi ujung-ujungnya apa? Kata-kata penghakiman. Saudara kan kita sering kan? Kita sharing gini-gini lalu berkata, wah kamu lagi punya berdosa, malah kamu harus bertobat supaya dipulihkan. Gampang kan? Ngomong begitu gampang enggak? Gampang saudara. Tapi kalau kita melihat Ayub enggak seperti itu. Ayub berkata, Tuhan saya hidup benar. Hidup takut akan Tuhan. Dalam Ayub 32 ayat 8 ayat 2, Ayub menggelapkan atau mengaburkan keputusan yang maha kuasa. Ini sesuatu yang tidak benar. Tuhan berkata menentang apa yang dikatakan Ayub, berkata menggelapkan, mengaburkan keputusan. Saya mau katakan hari ini bahwa setiap keputusan Tuhan itu adalah benar. Amin. Ada pujian mengatakan besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia. Saya percaya semua keputusan kedaulatan Tuhan itu selalu yang terbaik buat hidup kita. Keadilan Tuhan tidak bisa diperdebatkan. Yang setuju katakan amin. Apapun kedaulatan, otoritas, hak prerogatif dari Tuhan untuk menyatakan sesuatu dalam hidup kita, rancangannya selalu yang terbaik buat hidup kita. Percayalah, rancangan Tuhan itu sempurna, karena kasih-Nya juga sempurna. Jangan mudah untuk cepat mengambil keputusan, kesimpulan bahwa Tuhan, kenapa ini terjadi? Lalu kita mulai mencari jalan, minta jawaban dari Tuhan, cari keputusan sendiri bahwa sepertinya Tuhan tidak adil atas hidup kita. Saya mengatakan Tuhan adalah Allah yang adil. Keadilannya ya dan amin, tidak bisa diperdebatkan. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang maha tahu. Dia mengerti setiap kehidupan kita. Di tengah-tengah apapun Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya luar biasa. Ayub ditegur oleh Tuhan dengan perkataan yang terpengaruh dengan kata-kata dari sahabat-sahabatnya dan juga istrinya. Ayub 40 ayat 6. 42 ayat yang ke-6. Ayub mulai meresponi. Dia berkata begini, Ayub mencabut perkataannya yang menyalahkan Tuhan. Dan Ayub mulai mengakui kedaulatan Allah dalam kehidupannya. Kalau kita ingin dipulihkan, mari kita mau belajar berkata, Tuhan, saya tahu adil dan benar jalan-Mu Tuhan. Kedaulatan Allah dalam hidup kita, itu sesuatu yang terbaik buat hidup kita. Di balik segala sesuatu ada rancangan Tuhan yang besar buat kita. Amin. Kadang-kadang Tuhan taruh sesuatu dalam hidup kita supaya kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk kita tidak menjadi sombong. Untuk kita tahu terus melihat betapa Tuhan itu dahsyat atas hidup kita. Kita manusia yang terbatas, betul? Kita manusia yang lemah yang membutuhkan Tuhan. Saudara, Ayub 42 ayat 1 sampai 6 adalah kunci pemulihan yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Inilah pemulihan yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan Ayub. Saudara, sekali saya mengatakan, fokus kita, kitab Ayub, bukan Ayub 42 ayat yang ke-10 bagian B, dan pasal 42 7 sampai selanjutnya, di mana kita tahu Ayub harta bendanya dipulihkan, anak-anaknya dipulihkan. Sebelum itu terjadi, ada hal yang penting yang Tuhan mau sampaikan hari ini buat kita. Yaitu pemulihan yang sesungguhnya yang Tuhan mau terjadi atas hidup kita. Karena percayalah itulah yang menjadi kerinduan Tuhan.
pemulihan yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan Ayub adalah ketika hubungan atau relasi Ayub dengan Tuhan dipulihkan. Ayub mulai menyadari betul bahwa kasih Tuhan itu sempurna. Walaupun di tengah-tengah penderitaan, kesulitan yang Ayub hadapi, Ayub tetap berkata, ayat yang ke-42, aku tahu rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Amin. Allah kita sanggup. Amin. Allah kita sanggup. Itu artinya ketika kita mengalami penderitaan, Allah sanggup menolong kita. Allah sanggup memberikan kekuatan kepada kita untuk kita melewati setiap pergumulan dalam kekuatan Tuhan. Dia bukan hanya sanggup, tapi dia mau memberikan kekuatan buat kita. Mari jangan pernah mengeluh. Mari kita mau belajar bersyukur di tengah-tengah apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari kita punya respon yang benar. Kita nggak perlu menyalahkan sahabat. Kita nggak perlu menyalahkan keadaan. Terlebih kita menyalahkan Tuhan yang kasih-Nya sempurna atas hidup kita. Amin. Amin. Mari kita minta supaya dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada dusta di antara kita dengan Tuhan. Tidak ada prasangka buruk antara kita dengan Tuhan. Karena percayalah Dia Bapa yang penuh kasih. Kasih-Nya sempurna atas hidup kita. Saya percaya Tuhan itu adil, amin. Jangan berpikir, kenapa Tuhan itu enak-enak? Kok enak hidupnya enak, saya kok begini? Kadang-kadang kita terpengaruh dengan sesuatu yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Tapi kita nggak bisa melihat dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan tahu yang terbaik atas hidup kita. Dan Tuhan mau memulihkan. Sekali lagi, yang Tuhan mau pulihkan bukan hal jasmaninya dulu. Yang Tuhan memulihkan hati kita dipulihkan dulu. Itu yang terpenting yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Kalau hati kita tidak dipulihkan, kita akan mengalami pemulihan. Pasal 42 ayat yang ke-7 sampai selanjutnya itu pemulihan yang terjadi ketika Ayub hatinya dipulihkan oleh Tuhan. Relasinya dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan katakan kepada Ayub? Menarik saudaraku. Mari kita buka Ayub 42 ayat yang mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman-Nya Tuhan kepada Elias, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Sua, dan Jofar orang Naanma. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Amin. Saudara, kita lihat hatinya dipulihkan. Tapi ada tahap-tahap langkah-langkah bagaimana Ayub mengalami pemulihan. Yang Tuhan nyatakan buat Ayub adalah apa? Ayub diminta menjadi apa? Pendoa syafaat. Tuhan sedang membawa Ayub tidak lagi melihat dirinya. Saudara, biasanya kalau kita melihat diri kita lebih melihat diri kita akan terluka dan semakin mengasihi diri sendiri, lalu kita mulai mengeluh dan kita kecewa sama Tuhan. Betul? Betul? Betul enggak? Kalau kita dalam situasi, saudara,
ketika Tuhan berkata kepada Ayub untuk jadi pendosa sahabat, Ayub belum dipulihkan. Dan itu tidak mudah, saudaraku. Ayub ini orang yang menderita, disudutkan sedemikian rupa oleh orang-orang yang memfitnah sahabat-sahabatnya, yang mengambil keputusan menghakimi bahwa Ayub orang yang berdosa. Tapi sekarang Ayub mesti mendoakan mereka. Wah, luar biasa. Mari coba lihat proses dan tahap bagaimana Tuhan memulihkan Ayub. Ayub harus memulai dengan menjadi pendoa syafaat bagi sahabat-sahabatnya yang sudah menghakimi dia. Kadang-kadang kan kita, ketika kita mau dipulihkan, hati kita nggak beres. Kita masih punya kesal sama teman, sahabat, orang-orang di sekitar kita. Kalau kita melihat ayat ini, ayat 10 saja katakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah, tolong garis bawahi kata itu. Setelah, kapan dipulihkan? Setelah Ayub mengambil langkah tahap di mana? Dengan kelapangan hati, tidak mudah. Harus ada penyangkalan diri. Teman-temannya, sahabat-sahabatnya menghakimi dia, memfitnah dia bahwa Ayub sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Ayub harus bertobat. Tapi Ayub, dia tidak berhenti. Dia tidak berhenti pada kekesalan dan luka hatinya. Ayub mengambil langkah. Ayub mulai mendoakan sahabat-sahabatnya. Dan ketika Ayub mulai mendoakan, pemulihan Tuhan terjadi bagi kehidupan Ayub. Yang setuju katakan amin. Lihat saudaraku, ini kebenaran yang sesungguhnya. Yang Tuhan mau nyatakan dalam kitab Ayub ini. Ini kunci buat kita, saudaraku. Kalau kita ingin mengalami pemulihan, mari kita belajar. Saudara, jadi pemulihan itu dikerjakan oleh Tuhan. Selagi Ayub mendoakan teman-temannya, pemulihan telah terjadi setelah Ayub mendoakan. Ayub sudah betul-betul meninggalkan periode mengasihi diri sendiri, ratapan berpusat pada diri sendiri, yaitu Ayub siap menerima penghiburan dari Tuhan. Dan buktinya dia bisa mendoakan musuh-musuhnya. Sekali lagi saya mengatakan, memang dunia itu seperti itu. Dunia itu kejam. Betul? Kalau kita mengandalkan dunia ini, kita kecewa. Tapi kita nggak terus hidup dalam luka kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita ingin dipulihkan, kita harus punya kelapangan dada hati. Untuk kita bisa mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita. Amin. Ketika kita mengampuni, disitulah awal kunci Tuhan memulihkan kita. Amin. Pemulihan bukanlah sesuatu yang langsung terjadi dalam sekejap mata. Tidak mudah, saudaraku, prosesnya. Tidak mudah. Saya yakin untuk bisa mendoakan musuh kita itu tidak mudah, betul? Halo? Apalagi sudah, aduh rasanya di sini. Sakitnya di sini, betul? Kalau sudah sakitnya di sini itu susah, betul? Tapi percayalah, kalau Tuhan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang menjamah hati kita. Untuk kita berkata, Tuhan, saya nggak mau terus hidup dalam luka hati saya. Karena luka hati itu adalah pilihan kita, betul? Orang berkata demikian, kita luka hati. Yang salah siapa? Kita sendiri. Kalau Ayub dia mengikuti sahabat-sahabatnya, mendengarkan kesimpulan, keputusan, penghakiman dari sahabat-sahabatnya, Ayub kecewa dan menyalahkan Tuhan. Dan Ayub tidak pernah mengalami pemulihan. Ayub 42 tidak pernah terjadi. Tapi Alkitab mencatat pemulihan terjadi ketika Ayub betul-betul dengan penyangkalan diri, dia datang di hadapan Tuhan. Dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan dikatakan di situ, Tuhan pulihkan Ayub. Setelah Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya. Ayat yang ke-10 bagian B dikatakan, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kadang kita berpikir gampang sekali pemulihan, tiba-tiba sekejap ada berkat. Kalau kita baca di sini, ayat yang ke-12, kalau kita melihat ayat ini rasanya wah, hidup mengikut Tuhan itu enak ya.
Sepertinya begitu. Tuhan memberikan Ayub dalam hidupnya selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Saudara, saya mengatakan, apakah itu ayat 42 terjadi sekejap? Tidak, saudaraku. Kadang kita sebagai anak Tuhan, ketika kita ingin dipulihkan, pinginnya hari ini kita berdoa, lalu Tuhan pulihkan kita hari ini juga. Sekali lagi saya mengatakan, dalam hidup ini perlu tahap, perlu proses, betul? Betul? Memang betul Tuhan mau pulihkan kita, tapi tergantung kehidupan kita. Tadi malam saya sharing dengan anak-anak muda tentang bagaimana kita belajar fokus. Saya katakan, Tuhan, masa depan itu ada dan harapan tidak pernah hilang. Tapi kalau kita enggak meresponi rancangan Tuhan masa depan, kalau kita hanya santai-santai saja, enggak fokus, ya kita enggak akan dapat apa-apa. Masa depan memang ditentukan oleh Tuhan, tapi bukan hanya Tuhan, tapi juga oleh kita sendiri. Bukan oleh orang lain, betul? Betul? Pemulihan juga terjadi buat kita. Saudara, saya mau katakan, kenapa? Kalau kita lihat Ayub mengalami punya domba 14.000. Dari mana? Apakah itu jatuh dari langit? Tidak, saudaraku. Saudara, pemulihan yang Tuhan kerjakan itu termasuk juga proses alami yang kita jalani. Jadi saya mau katakan hari ini, kalau saudara ingin dipulihkan, kita harus jalani proses yang ada. Tidak mungkin sekarang ketika menjadi orang percaya, kita dulu begini lalu mudah sekali tiba-tiba bentuk. Saudara, kalau saya baca ayat ini, cara Tuhan kasih modal buat Ayub, modal awal pemulihan buat hidupnya adalah apa? Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki, perempuan, semua kenalan yang lama, makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Wow, saya yakin itu Tuhan yang suruh. Dulu keluarganya meninggalkan dia, tapi sekarang Tuhan suruh keluarganya datang, memberikan ucapan selamat. Ternyata mereka datang, bukan hanya datang begitu saja, tapi dikatakan mereka mengucapkan turut berduka cita, menghibur, dan dikatakan mereka memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Saya yakin ini modal awal pemulihan buat Ayub. Yang setuju katakan amin. Saya yakin dari modal itulah yang dimiliki oleh Ayub, uang 1 kesita dari setiap keluarganya dan cincin emas, digolang, diusahakan. Tuhan yang percayakan talenta kepada kita tidak disia-siakan, dan Tuhan memberkati Ayub, Tuhan memulihkan Ayub. Itu artinya pemulihan itu terjadi lewati proses. Yang setuju katakan amin. Ayub dipulihkan bukan tanpa tanggung jawab dalam kehidupannya. Tanggung jawab yang pertama Ayub dipulihkan adalah apa? Relasinya dengan Tuhan dipulihkan. Relasinya dengan teman-teman dipulihkan. Dia mendoakan teman-temannya, dia mendoakan sahabatnya. Dia menjadi pendoa syafaat bagi teman-temannya. Dan kita tahu di situ Tuhan mulai pulihkan kehidupan Ayub. Tuhan mulai percayakan kepada Ayub hal-hal yang luar biasa. Saya percaya itu juga bisa terjadi atas hidup kita. Tapi kuncinya adalah respon dan sikap hati kita. Kalau hari ini kita mungkin dalam pergumulan kita sedang mencari jawaban, Tuhan kenapa semuanya ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi terus dalam hidup kami, keluarga kami? Hari ini Tuhan yang katakan, jangan terus cari jawaban dan memaksa Tuhan, mendesak Tuhan untuk segera memberi jawaban. Jalani saja dan berkata, Tuhan, aku tahu Allah itu sanggup dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal atas hidup kita. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik buat hidup kita. Kalau kita sudah sempat mengeluh, menghakimi orang lain, membuat keputusan hal-hal yang itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mari kita cabut semuanya. Dikatakan Tuhan, saya mau kembalikan semuanya dalam kedaulatan Tuhan. Yang Tuhan mau, mari dengan kelapangan hati. Tidak mudah kita harus menyangkal diri, tidak fokus mementingkan diri sendiri, mengasihi diri sendiri, tapi mari kita mulai memperhatikan orang lain. Saya kasih tips, kalau saudara ingin dapat penghiburan, ini sekali lagi, jangan menanti penghiburan dari orang lain. Ketika kita mulai melangkah menghibur, saya yakin di situ kita dapat penghiburan.
Kalau kita nggak melangkah untuk memperhatikan orang lain, jangan harap orang memperhatikan kita. Betul? Betul? Kita jangan pernah menuntut orang memperhatikan kita kalau kita nggak memperhatikan orang lain. Justru ketika kita mulai melangkah memperhatikan orang lain, mendoakan orang lain di situ, percayalah Tuhan kirimkan orang-orang yang akan memperhatikan kita menjadi penghibur kekuatan buat kita. Saya percaya itu cara Tuhan akan memulihkan kita, memberikan kekuatan buat kita. Dan saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk mengembalikan semua yang sudah hilang dari kehidupan Ayub 2 kali lipat. Tuhan percayakan kepada Ayub. So nanti bisa baca, luar biasa, anaknya juga cantik-cantik lebih daripada yang dahulu. Itu yang Tuhan bisa kerjakan, dan buat Tuhan itu mudah sekali. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tapi pertanyaannya bagaimana hati kita di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan mau memulihkan hati kita, relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama dipulihkan. Itulah awal kunci Tuhan memulihkan kehidupan kita. Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita. Tuhan menyembuhkan, memulihkan, mengangkat kita dari penderitaan kita. Kain kabung kita diubah menjadi tari-tarian. Itu terjadi atas hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian Ku Hidup oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan atas hidup kita. Haleluya. Sebab itu ku bersyukur, katakan kasih-Mu Tuhan, memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Mari nyanyikan pujian ini menjadi doa di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Apapun yang harus kita hadapi, percayalah, rancangan Tuhan itu selalu yang terindah buat hidup kita. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup. Mari katakan tiada pernah ku ragukan kedaulatan Tuhan, kasih Tuhan atas hidup kita. Kasih dan karya salib-Mu. Maka
kasih kondisi kita sama seperti Ayub. Kita ada di dalam debu dan abu. Kita dalam penderitaan. Ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Jangan pernah meragukan kedaulatan dan kasih Tuhan atas hidup kita. Percayalah bahwa rancangan Tuhan selalu yang terbaik atas hidup kita. Allah turut bekerja di dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan buat kita. Dia ingin menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh berkenan di hati Tuhan. Ayub sedang diperhadapkan menjadi teladan dan contoh buat sahabat-sahabatnya, buat orang-orang di zamannya, bahwa benar-benar Ayub hidup benar di hadapan Tuhan. Dia hidup takut akan Tuhan, walaupun ada kesulitan dia tidak goyah. Dan itu yang Tuhan mau juga terjadi atas hidup kita hari ini. Kalaupun Tuhan izinkan ada banyak hal terhilang dari hidup kita, percayalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup memulihkan kita. Amin. Mengembalikan. Kata pemulihan adalah mengembalikan dalam keadaan yang semula. Tuhan bisa memulihkan, mengembalikan semula itu, bahkan lebih dari yang semula kepada kita. Karena kuasanya, kasihnya luar biasa. Hari ini mari kita mau datang di hadapan Tuhan berkata, Tuhan, Engkau melihat hati kami. Engkau menyelidiki sampai dalam hati kami. Kalau ada hal yang tersembunyi, yang menyakiti hati Tuhan, minta supaya Tuhan memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Tidak ada lagi hal-hal yang membuat kita menyalahkan Tuhan dan berkata, Tuhan kenapa ini terjadi? Percayalah, rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik buat hidup kita. Saudara yang rindu hari ini mengalami pemulihan yang daripada Tuhan, mari nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh keluar dari hati kita. Dan ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan dan berkata, ini waktunya Tuhan memulihkan kami. Memulihkan hidup. Ya nama-nama Yesus. Ya nama Tasikara ya nama. Ya raya nama Takara ya nama Yesus. Ya raya nama Tasikara nama. Katakan kasih-Mu memulihkan. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Haleluya. Darah-Mu telah tercurah bagi Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Sekali katakan pengorbanan-Mu sempurna. Sungguh Tuhan kami bersyukur untuk kebenaran yang Tuhan singkapkan buat kami hari ini. Yang kadang-kadang itu terjadi, diizinkan dalam realita kehidupan kami. Ada kalanya kami harus menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kami. Yang kadang-kadang membuat kami timbul pertanyaan-pertanyaan, perenungan, kenapa semua ini terjadi. Tapi hari ini Tuhan, kami bersyukur ketika kami dipulihkan oleh Tuhan. Relasi kami, hubungan kami. Ketika kami hidup dalam rancangan-Mu Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan kami tahu. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik buat kami. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal atas hidup kami. Tuhan lebih peduli hati kami. Tuhan lebih peduli rohani kami. Tuhan lebih peduli bagaimana hubungan kami dengan Tuhan dipulihkan. Karena kami tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk memulihkan hal-hal yang terjadi duniawi, jasmani, semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup mempercayakan, mengembalikannya itu buat hidup kami. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat. Bahkan kami yang sakit pun Kau sanggup memulihkan dan menyembuhkan kami. Kekuatan-Mu turun atas kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, ini kami Tuhan. Tanamkan kebenaran-Mu itu dalam hidup kami. Berikan kepada kami kelapangan hati, keluasan hati. Untuk kami belajar menyangkal diri. Melakukan yang kadang-kadang tidak menyenangkan buat kami. Menjadi pendoa-pendoa syafaat.
mulai mendoakan orang lain, menghibur orang lain, memberikan kekuatan buat orang lain. Karena kami percaya ketika kami mendoakan orang lain, ketika kami menghibur orang lain, justru di situ Tuhan buat pemulihan, penghiburan buat kami. Biarkan itu terjadi atas hidup kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di Kariberia. Ini waktunya pemulihan kasih Bapa terjadi atas kami. Sama seperti anak yang terhilang kembali kepada Bapa. Kami tahu Tuhan sedang mengembalikan kami. Untuk kami semakin dekat dengan kasih Bapa. Kasih yang sempurna itu yang sanggup memulihkan hidup kami. Kami terima firman di dalam nama Yesus Tuhan. Kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Yakin dan percaya semua diberkati Tuhan. Amin. Baik yang ada di gereja maupun yang di rumah yang mengikuti ibadah ini secara online. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Lihat kiri kanan yang saat ini ada di gereja ataupun di rumah. Lihat kiri kanan saudara saat ini. Ya, sudah lihat? Orang-orang yang ada di sekitar Anda, kiri dan kanan saat ini adalah orang-orang umat Tuhan di tempat ini yang hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa dahsyat ya. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh memberkati jemaat di tempat ini maupun jemaat yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Yakin dan percaya hidup kita sekarang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Dengan memiliki respon hati yang benar. Amin. Relasi yang benar dengan Tuhan dan kita belajar peduli. Kita menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan setialah menjalani proses dari Tuhan itu. Pemulihan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Luar biasa dahsyat ya. Ya, kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat luar biasa, tiba saatnya juga umat Tuhan yang ada di gereja maupun di rumah diberikan kesempatan untuk kita boleh sama-sama menabur bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKI Berea. Sebelumnya saya mengajak kita siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Biarlah Tuhan yang berkenan seberapapun saat ini kita persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, biarlah membawa kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan, dan kami yakini dan imani Tuhan. Pemulihan itu terjadi dalam hidup kami dan sudah terjadi saat ini Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau dan Engkau dimuliakan melalui hidup kami Tuhan. Kami mau mengubah hidup kami, mau mengubah hati kami Tuhan. Dan kami boleh membangun komitmen relasi kami dengan Engkau Tuhan. Dan kami mau juga belajar untuk kami boleh menjadi pendoa-pendoa syafaat, peduli Tuhan. Bahkan bagi orang-orang yang menyakiti kami Tuhan, kami mau berdoa buat mereka Tuhan. Dan Engkau memulihkan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah jemaat-Mu di tempat ini boleh setia mengikuti, menjalani proses yang daripada Engkau itu. Dan Engkau akan membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya. Dan Engkau dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati gembala kami yang boleh menyampaikan firman. Tuhan beri kekuatan, kesehatan yang dahsyat luar biasa saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kekuatan kesehatan Tuhan nyatakan, Tuhan limpahkan buat Bapak Gembala kami Tuhan. Terima kasih apapun yang dilakukan dan dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Tapi khusus dalam pelayanannya Tuhan, banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Jemaat diberkati, orang-orang yang ada di sekitarnya diberkati. Tugas dan tanggung jawabnya pun Tuhan mampukan gembala kami untuk boleh menjalaninya dengan penuh sukacita, dengan hikmat marifat yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih, istri dan kedua anaknya pun diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Rumah tangga gembala kami boleh menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini. Tingkap-tingkap di langit terbuka atas hidup rumah tangga gembala kami Bapa. Terima kasih Tuhan, umat-Mu sebentar akan memberikan persembahan. Biar kami boleh memberikannya dengan sukacita Tuhan. Dan berkati para pengelola keuangan gereja di tempat ini. Hikmat yang daripada Engkau ada dalam diri para pengelola keuangan gereja untuk boleh mengelola berkat yang Kau percayakan di tempat ini, untuk hormat kemuliaan bagi nama Engkau.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memberi berkata dengan penuh sukacita, haleluya, amin. Ya, bagi umat Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah di rumah masing-masing dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, silakan saat ini bisa melakukan memberikan persembahan dengan scan QRIS yang saat ini tertera di layar, melalui dompet elektronik yang dimiliki baik melalui Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, link aja. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer ke rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 37 999 99 456. Ya, kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sidang jemaat berikan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Haleluya. Ya. Berikut kami sampaikan sepekan kegiatan pelayanan di GKRI Berea. Ya, akan diadakan mesbah doa pagi mulai pukul 5 pagi bersama Bapak Gembala di tempat ini, live melalui Facebook dengan akun Benyamin Lomondo setiap hari Selasa dan Jumat. Ya, mari sama-sama kita berdoa membangun mesbah doa kita di pagi hari Selasa dan Jumat pukul 5 pagi. Kemudian hari Selasa itu juga kita ada kegiatan doa yang disertai dengan puasa. Kita akan berdoa dan berpuasa untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Kita akan berdoa untuk setiap para pemimpin bangsa, setiap para pemimpin rohani kita di GKRI se-Indonesia. Mulai dari Dewan Apostolik, pimpinan Sinode, Korwila, hamba-hamba Tuhan, bahkan seluruh jemaat GKRI. Biarlah Tuhan yang menaungi, memberkati semua umat Tuhan GKRI se-Indonesia. Ya, kita juga akan berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan yang akan kita lakukan di GKRI Berea. Mengundang jemaat Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama di gereja pada hari Selasa tersebut pukul 7 malam untuk pokok-pokok doa yang tadi saya sebutkan. Namun satu hal yang perlu jemaat ketahui dan perhatikan, apabila Bapak Ibu datang ke gereja, tetap memperhatikan protokol kesehatan yang saat ini masih ditetapkan dan tubuh kita dalam kondisi yang sehat senantiasa. Ya. Kemudian hari Jumat kita juga ada kegiatan kerabat. Kelompok rindu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Ya, setiap jemaat yang rindu bertumbuh dalam pengenalan kita, pengajaran akan firman Tuhan, silakan datang di ibadah kerabat hari Jumat pukul 7 malam. Kita akan berdiskusi bersama-sama, belajar kebenaran firman Tuhan lebih lagi, dan biarlah kita makin mengerti maksud dan kehendak Tuhan atas hidup kita melalui ibadah kerabat. Ya, kemudian hari Sabtu kita ada kegiatan juga ibadah kaum muda di tempat ini, Be Generation, dimulai pukul 6:30 malam. Ya, demikian kegiatan pelayanan kita sepanjang satu pekan mendatang, dan kami minta dukungan doa dari semua jemaat untuk pelaksanaan PPJ 2022 mendatang yang akan diselenggarakan di Jakarta di Swiss Bell Inn Hotel Kemayoran pada tanggal 25 sampai dengan 28 Oktober 2022. Ya, kita doakan Bapak dan Ibu Gembala serta asisten Pastor Amos Suwito akan mengikuti PPJ tersebut. Biarlah pada saat hamba-hamba Tuhan ini kembali ke gereja boleh menginpartasikan berkat yang nanti akan Tuhan limpahkan di PPJ. Ya, PPJ 2022 ini akan diisi dengan pembicara dari Dewan Apostolik GKRI, pimpinan sinode, dan pembicara tamu itu dari Singapura oleh Reverend Dr. Kong Hee. Ya, beliau adalah founder and senior pastor City Harvest Church Singapura. Ya, kemudian dukung juga kegiatan kita Natal GKRI Berea tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2022. Ya. Dan bagi jemaat yang rindu terbeban untuk mendukung kegiatan Natal kali ini, silakan Bapak Ibu, selain kita mendukung dalam doa, kita dukung juga dalam dana melalui amplop yang telah disediakan oleh panitia di tempat ini setelah ibadah selesai. Ya, kemudian juga jangan lupa panitia Natal yang telah ditunjuk dan ditetapkan, setelah ibadah selesai kita akan mengadakan pertemuan terlebih dahulu. Ya, dan juga dari bendahara udah merilis laporan keuangan gereja posisi bulan Agustus
2022. Silakan jemaat Tuhan bisa melihat laporan keuangan gereja. Jikalau terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian dengan nominal yang Bapak Ibu telah diberikan bagi gereja di tempat ini, silakan segera untuk menghubungi bendahara di tempat ini. Dan bagi jemaat Tuhan yang masih memerlukan nomor kode persembahan setelah ibadah selesai juga bisa memperolehnya di bendahara. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Demikian sepekan kegiatan informasi dan hal-hal yang perlu kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku, yang dimuliakan. Aku muliakan dan Tuhan, Kau layak yang disembah. Mari sekalian ku nyanyi Hosana. Selama-lamanya dan sampai selama-lamanya kami mau terus memuji menyembah Tuhan, menaikkan pengagungan, pujian, penghormatan kami kepada Tuhan, karena Engkau Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang layak untuk disembah, Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama kembali menikmati ibadah kami. Engkau melawat kami lewat pujian penyembahan kami, lewat kebenaran-Mu. Sungguh kami boleh diberkati. Kami merasakan Engkau ada dan nyata di tengah-tengah kami. Memberkati semua yang sudah melayani hari ini. Biarkan juga terus Engkau memakai kami, memberkati hidup kami, sehingga pelayanan kami semakin berkenan di hati Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan juga. Kami percaya Tuhan, kami yang ada di tempat ini, kami adalah orang-orang yang menikmati rancangan Tuhan. Karena kami tahu rancangan-Mu indah buat kami. Engkau sanggup memulihkan kami, dan rancangan-Mu tidak pernah gagal atas hidup kami. Setiap keluarga diberkati oleh Tuhan, setiap pribadi diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya kekuatan Tuhan terus melimpah atas kami, sehingga kami boleh melangkah. Kami tidak pernah sendiri, kami tidak pernah dibiarkan sendiri. Tuhan yang bersama dengan kami, Tuhan yang memegang hidup kami. Di tengah-tengah kelemahan kami, Engkau sumber kekuatan buat kami. Di tengah-tengah sakit, Engkau memberi kesembuhan buat kami. Di tengah-tengah kami menghadapi jalan buntu, Tuhan memberikan jalan keluar buat kami. Engkau sumber pertolongan buat kami. Memberkati setiap jemaat Tuhan, keluarga kami, anak-anak kami diberkati. Yang akan menghadapi PTS, Tuhan berkati. Hikmat Tuhan curahkan atas anak-anak kami. Mereka yang sedang mempersiapkan skripsi, Tuhan berkati. Hikmat Tuhan limpahkan buat mereka. Yang mereka yang sedang meniti karir, merindukan pekerjaan, merindukan usaha, Tuhan memberkati. Biarkan anak kami, keluarga kami di tempat ini menjadi pribadi-pribadi yang tetap terus fokus, setia melakukan bagian kami. Karena kami percaya firman-Mu berkata, hari depan sungguh ada dan harapan tidak pernah hilang. Itu akan terjadi atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati acara Natal 2022 Tuhan, panitia yang sudah terbentuk Kau memberkati. Kami percaya seperti Tuhan sudah menolong kami di waktu-waktu yang lalu, Engkau juga akan semakin menolong kami di tahun ini juga. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Terima kasih. Acara PBC kami serahkan dalam tangan kuasa. Semua persiapannya Tuhan berkati. Dana yang dibutuhkan Tuhan siapkan, Tuhan sediakan. Dalam nama Yesus Tuhan, saudara kasih Tuhan, mari arahkan hatimu, angkat tanganmu,
Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau ketika engkau masuk, ketika engkau keluar, ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau berbaring, ketika engkau melakukan seluruh aktivitasmu. Adonanmu diberkati oleh Tuhan, lumbung-lumbungmu diberkati oleh Tuhan. Semua yang kau sentuh dibuat berhasil. Percayalah, engkau tidak pernah akan sendiri. Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Malaikatnya mengawal engkau, mengelilingi engkau sekeliling rumahmu, sekeliling kemahmu, dan engkau tetap menikmati perlindungan yang daripada Tuhan. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.